Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari dari Hukum 20A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari jurnal yang telah saya baca mengenai hukum tata negara. Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan saling berkaitan secara erat. Sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah right state atau rule of law. Selanjutnya adalah mengenai konsep negara hukum. Konsep tentang negara hukum yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan rule of law akhirnya mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintahan di Inggris dan juga negara-negara yang memiliki hubungan-hubungan historis yang erat dengannya seperti halnya Amerika Serikat yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara-negara Anglo-Saxon. Selanjutnya adalah bentuk negara hukum yang dikemukakan oleh desain tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Yang kedua, adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Sedangkan konsep negara yang dianut oleh negara Eropa yang kemudian disebut sebagai aliran kontinental, dalam perspektif Aristot terdapat tiga tipe negara hukum, yaitu yang pertama negara hukum liberal, yaitu menghendaki agar negara berstatus pasif, artinya negara ini harus tunduk pada peraturan negara. Disinilah letak antara penguasa dan yang dikuasai, ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum. Selanjutnya, yang kedua adalah hukum formil. Negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat yang harus berdasarkan pada undang-undang. Negara hukum formil, negara yang dipandang sebagai instrument of power, akibatnya telah menimbulkan reaksi-reaksi dalam wujud pemikiran baru tentang suatu sistem yang baru, yaitu aliran-aliran yang tidak hanya memandang negara sebagai instrument of power saja, tetapi negara justru dipandang sebagai agency of service. Selanjutnya, hukum material. Ini adalah pengembangan lebih lanjut dari negara hukum formel. Di sini berlaku asas legalitas. Material ini tindakan dari penguasa dalam keadaan mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Tipe negara welfare state atau negara hukum material ini sering disebut sebagai negara hukum dalam arti yang luas atau juga disebut sebagai negara hukum modern. Selanjutnya, prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama adalah adanya asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Yang kedua adalah adanya perlindungan hak-hak asasi manusia atau HAM. Dan yang ketiga adalah keterikatan pemerintah pada hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Dan yang kelima adalah pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. Selanjutnya, paham rule of law. Paham rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menunjung di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law merupakan suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, karena pada kedua kelompok tersebut konsep negara hukum didasari pada paham liberal individualistis, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri, yaitu Pancasila. Konsep negara hukum erat kaitannya dengan konsep negara demokrasi. Kedua konsep itu saling isi-mengisi dan merupakan prasyarat dari suatu
dari satu terhadap yang lainnya. Dari segi operasional objektif, suatu sistem rule of law menjalankan berbagai misi secara bersama-sama sekaligus. Satu, memproteksi hak-hak dasar manusia untuk menemukan unsur keadilan dalam masyarakat, membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan masyarakat yang terlalu ribelar untuk menemukan unsur ketertiban untuk menghindari adanya unsur anarki, dan selanjutnya membatasi kewenangan penyelenggaraan negara sehingga tidak cenderung otoriter yang dapat melanggar hak-hak dasar masyarakat yang akan menyebabkan tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam masyarakat tersebut. Misi yang diemban oleh konsep negara rule of law tersebut secara bersamaan juga diemban oleh konsep negara demokrasi. Selanjutnya, aspek perlindungan hak asasi manusia yang sangat erat kaitannya dengan demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya hak untuk memilih dan dipilih. Yang kedua adalah adanya hak untuk berpendapat dan berekspresi, freedom of expression. Yang ketiga adalah adanya hak untuk berserikat atau freedom of assembly. Adanya jaminan terhadap pers bebas, freedom of the pers, adanya kebebasan untuk beragama dan kebebasan untuk tidak beragama, freedom of religion, adanya kebebasan untuk memilih pekerjaan dan mencari kehidupan yang diinginkan oleh masing-masing anggota masyarakat. Terima kasih, mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.